Oke, kembali lagi di Banyak Cakap Official. Kali ini kita akan bincang-bincang buat kita menjadi lebih baik lagi, terutama buat para drummer-drummer ya, buat motivasi buat drummer-drummer juga yang baru belajar dan juga yang lagi menekuni drum gitu ya. Kali ini kita cakap-cakap dengan seorang cewek drummer gitu. Kalau cewek drummer sebutannya drummer juga, bukannya drumis gitu. Waduh. Drumis. Oh enggak ya, drummer tetap. Ya, menurut aku sih drummer kali ini cukup hebat ya. Aku suka nonton videonya juga sih. Yang paling aku suka itu yang ini salah satu apa? Kan aku suka MCR tuh, My Chemical Romance kan. Nah, dia dia cover lagu I Don't Love You. Aku sih sukanya karena dia cewek terus permainannya bagus hebat kali. Aku kan juga. Kok kan dulu drummer kan, Ton? Iya, drummer gagal. Jangan udah gagal ya dong. Kenapa ada embel-embel gagal ya? Karena lihat Vita main drum lagi di videonya, jadi pengen main drum lagi gitu. Iya, kau bukan drummer gagal, drummer nggak sukses. Oh ya, sama aja. Sama aja ya. Iya, Vita. Tapi sebelumnya kan kita kenal nih, tapi teman-teman belum, mungkin ada yang nggak kenal. Mungkin Vita bisa perkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Udah boleh ngomong ya berarti ya? Boleh, dari tadi juga. Oh boleh, oke. Perkenalan diri ya? Aduh, harus gimana ini kenalinya? Atau aku aja yang memperkenalkan diri Vita. Kayaknya aku emang kau kenal kali sama Vita? Wow. Enggak juga. Oh, siapanya Wali ya? Lumayan. Lumayan kenal. Lumayan kenal. Oke. Yes, jadi aku yang kenalin ya? Boleh. Atau Mas Bang Respon yang kenalin nih? Aku juga bisa kenalin. Coba Ton. Oke. Seberapa kenalin jauh ke orang tua atau tentang gimana? Iya. Oh iya juga ya. Okay. Sejauh yang aku tahu, Vita ini seorang drummer dari Surabaya. Suka dengan drum. Suka dengan drum. Iya, dan ya tahulah kalau dari kecil pasti jago ya kan sampai sekarang gitu. Karena setahu aku sih main musik kalau terus-menerus bakal menjadi terbiasa gitu ya. Iya sih. Iya. Itu aja tuh. Itu aja sih aku tahu. Kirain kau kenal kali lebih jauh lagi. Mungkin kalau lebih jauh lagi. Kalau nama panjang tahu nggak? Nama panjang tahu nggak? Katanya kenal. Nama panjang Alvita Amelia. Wih, oh iya ya, baca di situ ya. Aku kena prank kayaknya. Tadinya mau menanya Gian, Vita itu nama panggungnya atau V? Kenapa ada V-nya ya? Alvita V. Oke. Soalnya biasanya dulu kalau kayak teman-teman tuh manggilnya kadang ada yang manggil Al, ada yang manggil Vita. Cuman kadang-kadang kalau teman-teman zaman SMA tuh sukanya manggilnya Vivi gitu. Jadi lebih sering dipanggil secara singkat gitu aja sih. Mungkin teman-teman banyak yang manggil aku V, akhirnya ikutan semua V gitu. Jadi aku karena ada yang manggil Vita dan ada yang manggil V, jadi aku sambungin aja Vita V gitu. Vita V ya. Kali ini kita akan bincang-bincang soal Vita ya kan. Bagaimana dia bisa main drum, bisa jadi sejago ini, dan apa sih kiatnya biar menjadi pemain drum, bisa ikut event-event juga ya kan. Vita sejak kapan sih main drumnya? Jadi aku cerita dulu. Kebetulan nih kalau zaman sekarang nih banyak banget anak-anak yang masih kecil-kecil udah jago-jago gitu. Jadi kalau aku dulu malah aku ngerasa kayak belajar drumnya tuh telat karena aku baru bisa main drum itu baru belajar, maksudnya belajar banget untuk pegang stick itu di umur 15 tahun atau kelas 3 SMP gitu. Jadi ceritanya tuh nggak sengaja karena pada waktu SMP tuh kayak ada ujian kan, kita selalu anak-anak kelas 3 tuh ada kayak ujian praktek nih, ada olahraga, ada yang praktek-praktek gitulah, ada prakarya. Nah, salah satunya ada di seni budaya itu ada musik. Nah, di musik itu diharuskan kita dibuat grup. Jadi satu grup itu ada sekitar 4-5 orang. Nah, awalnya aku malah main gitar dulu tuh. Karena
temenku udah ada yang punya basic drum cowok kebetulan. Jadi aku dipilihin guru sama teman-temanku itu tadi. Terus aku bagian pegang gitar. Aku masih inget banget itu tahun 2015 aku ngeband pertama kali bawain itu lagunya Peter Pan. Yang ada apa denganmu itu. Jadi itu kan booming banget. Jadi dan chordnya gampang gitu kan. Jadi waktu itu aku pegang gitar. Jadi aku nge-chord C, A, D, A gitu. Tapi aku belajar juga pertama kali Peter Pan juga. Wah, jadi kita sehati ya? Iya, aduh. Kalau aku langsung... Karena memang pada The Beatles dulu sih. Peter Pan emang booming. Wow, by the way aku suka The Beatles. Suka banget. The Beatles lagu apa? Apa yang suka? Banyak sih, Strawberry Fields itu suka. Yesterday. Aku sukanya I Want to Hold Your Hand. Enak semua sih menurutku. Kalau yang aku sukanya Come Together. Come Together Beatles juga ya? Come Together. Come Together. Ada. Over me. Yang itu tadi. Cerita tadi belum selesai. Jadi setelah aku main gitar itu, yang tadi berlanjut yang tadi, setelah aku main gitar ternyata drummerku itu yang di band itu yang untuk yang SMP itu untuk ujian tuh drummerku sering banget sakit dan absen. Nah dari situ terus temanku kayak bilang, coba deh siapa deh yang ngisi terserah atau kamu fit gitu. Nah believe it or not, aku pegang drum itu langsung kayak tangan kanan sama kakinya tuh kayak nggak mikir gitu, jadi langsung bisa duk tak, cuman satu-satu si kicknya duk tak. Ngerti tempo gitu ya? Nggak bingung, aku mungkin karena aku ngeliatin drummerku terus ya, jadi kayak bisa gitu langsung kayak ngerekam di otak dan waktu praktekin langsung bisa. Nah dari situ aku baru ngerasain kayak wih enak juga ya main drum, karena kayak nggak mikir chord, habis ini apa, habis ini refnya apa, terus habisnya apa itu ya kayak oke. Dari situ baru aku mencoba mendalami drum, sama kayak orang pacaran PDKT dulu, terus suka langsung didalamin gitu. Berarti sampai sekarang awalnya otodidak dulu ya? Awalnya otodidak dulu ya? Otodidak, nggak ada yang ngajarin. Baru kursus ya, Fit? Iya, kursusnya tapi setelah aku SMA. Jadi SMP itu aku main-main sendiri, itu ngawur. Terus aku juga nggak punya drum kan di rumah, jadi aku cuman kayak dulu tuh praktisnya kayak ambil ini apa sih namanya guling gitu, ditaruh sama bantal-bantal di model kayak drum ini hi-hat-nya itu crash-nya. Jadi aku pukul-pukul terus gitu sambil dengerin musik-musik gitu. Jadi baru resmi beneran les itu SMA. Setelah itu SMA banyak dari situ banyak ikut festival-festival, terus banyak kayak ada lomba-lomba drum, iseng-iseng aja ikut, terus dari situ juara. Nah di situ baru orang tua itu baru kayak ngerti, dulunya dilarang juga sih, maksudnya apaan sih cewek-cewek kok main drum, main piano sana gitu. Main biola. Iya, jadi menarik perhatian juga kenapa suka drum gitu, kenapa nggak piano, seruling. Ya itu tadi, karena setelah pertama kali nyobain langsung klik gitu ya. Klik ya. Ya pas kita klik gitu ya. Udah. Kita ini klik. Kalau drummer apa yang jadi apa namanya dibilang ya? Kesukaan kita apa ya? Siapa ya? Kalau dari Indonesia aku suka sesama drummer cewek, aku suka sama Jen Pialsa. Jen Pialsa. Itu keren sih. Drummer. Dulu ini dia pernah drummernya Erwin Gutawa Orkestra, cuman dia dulu pernah bantuin ST12. Oh iya, tahu. Yang cewek itu loh. Gitu ya? Iya, yang macam-macam itu. Iya, yang cantik itu kayak aku. Iya. Aku suka ini Tio Nugroho dulu, drummernya Dewa yang lama Dewa 19. Iya, bagus juga ya, mainnya santai ya, santai. Terus cakep juga. Kalau di luar negeri, aku sukanya ini. Tio Nugroho cakep bukan Galton. Oh iya. Aku suka. Kalau dari luar negeri aku suka Anika Nile, itu cewek juga keren. Terus aku suka lagi Matt Garska, aku suka. Steve Weckl suka. Jadi banyak sih kalau yang influence dari barat aku lebih banyak. Kok aku nggak ada yang kenal? Lihat tuh. Kalau aku sih suka. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang kenal. Oke, jadi gitu banyak yang
influence aku dari dalam ataupun luar negeri. Menurut Vita, musik atau genre yang paling sulit di cover gitu? Aku sih di YouTube banyak yang kayak request lagu-lagu kayak Dead Squad, terus apa ya kemarin tuh kayak metal gitu loh Kak. Jadi kayak aku dengerin lagunya, ini gimana ya? Aku pikir gitu. Telingaku jarang sih untuk dengerin yang metal, yang bener-bener metal yang sampai teriak-teriak scream gitu tuh kayak jarang aku dengerin sih. Jadinya kalau pas dengerin tuh ini gimana ya kayak gitu sih. Cuman nggak tahu suatu saat bakal cover lagu-lagu dengan genre seperti itu atau enggak, masih belum tahu. Kalau aku sih lebih susah memahami wanita sih daripada belajar. Kenapa jadi wanita lagi? Kan dia pecinta wanita, wajar nggak apa-apa. Oh iya, benar-benar. Semua sih digituin ya. Oh, pecinta wanita. Justru serem. Oh gitu ya? Oh berarti yang selama ini collab kayak gini banyak yang digombalin sama Bang Reston gitu ya? Dre, kau jangan ini, jangan menjatuhkan pencitraan awak. Kita itu kalau bisa dibilang genrenya apa ya? Kalau lebih suka genre apa sih mainnya gitu? Kalau untuk kepermainan drum, aku lebih suka kayak fusion gitu sih Kak. Jadi kayak ada popnya, ada rocknya, ada funknya gitu. Nggak rock and roll gitu? Lebih suka gitu. Rock and roll, rock itu gara-gara aku dulu pernah join sama band indie rock. Jadi aku kayak masih kebawa gitu kadang-kadang. Cuman kalau sekarang lebih makin dewasa, makin kesini yang didengerin dan yang dimainin lebih ke kayak feel-nya yang dipakai. Jadi akhirnya banyak dengerin lagu-lagu fusion kayak gitu. Modern jazz juga dikit-dikit. Tapi kalau jazz yang lama-lama gitu, yang slow banget itu enggak dengerin. Yang Vita bilang tadi ikut kejuaraan itu menang sebagai solo atau band-nya? Ada yang band, ada yang solo. Kalau dulu yang band dulu pernah dapat bass drummer, tapi pada waktu dulu banget itu zaman SMA. Terus SMA kelas 2 itu bass drummer waktu aku di lembaga musik gitulah. Jadi ada yang ngadain acara, ada yang gitar sendiri, ada yang drum sendiri. Nah, itu terus alhamdulillah dapat nomor sih di situ. Jadi semakin membuktikan ke orang tua bahwa apa yang aku pilih tuh bisa aku pertanggungjawabkan. Aku bisa juga nggak membuktikan untuk sungguh-sungguh gitu ya? Ya! Kalau cewek main drum gitu, ada nggak pandangan-pandangan dari orang gitu yang nggak baik gitu? Ada nggak ya? Contohnya, apa sih main drum cewek gini? Apa sih masa depannya gimana sih? Maksudnya, gabung sama cowok, pernah nggak dengar kata-kata gitu? Banyak sih Kak, kayak maksudnya kalau kayak contohnya ya kayak orang tua aku sendiri dulu waktu awal-awal, ngapain kamu cewek-cewek main drum, mending main piano gitu kan. Terus setelah aku terjun tuh banyak juga kayak omongan orang, banyak yang nyepelehin dari sisi drummer cowok, cewek mainnya nggak oke, pasti gitu-gitu aja kayak gitu. Jadi itu kayak ngebuat malah kita, aku cewek juga aku bisa dong kayak gitu. Nunjukin ke mereka. Gender war lah. Iya benar-benar. Terus apalagi ya, karena dulu pernah main band, ikut indie itu, jadi sering kan kita kayak diundang ke acara-acara musik yang pasti mainnya itu sampai larut malam. Jadi kayak misalkan kita ditaruh di urutan terakhir, terus kita belum beres-beres alat dan lain sebagainya. Terus kita nyampe rumah itu sampai sekitar jam 12, jam 1. Nah itu kadang kan ada orang, ini anak ngapain sih cewek-cewek kok mainnya sampai malam, pulangnya malam-malam, tuh anak band, anak nggak bener. Pasti kebanyakan sih ada yang seperti itu, ada kayak omongan-omongan nggak enak seperti itu. Cuman ya kembali ke manusianya, kita harus bisa tunjukin ke mereka bahwa kita nggak seperti yang mereka pikirkan. Betul. Tapi itulah kalau dibilang proses kesuksesan itu maksudnya walaupun orang bilang apa, tapi kita kalau menekuni itu dan menjalaninya dan menjaga kepercayaan itu, dan saat kita sukses pasti orang bakal ngerti gitu apa yang kita lakukan sejak awal gitu.
Selain main drum, kita bisa main apa lagi ya? Selain main drum sama mainin hatiku. Cie. Tumben banget sekarang kakak yang ngomong Yo. gitu. Oh, iya. Aku jadi marah kayak gini. Iya. Kenapa kau jadi baper? Karena dulu aku waktu kuliah memang aku ambil musik ya, ambil pendidikan musik. Jadi kuliah itu ada kayak ada mayor sama ambil minor. Jadi waktu itu gitu. mayornya misalkan aku ambil perkusi ya, karena nggak ada drum. Jadi kalau drum memang masuk jadi satu kesatuan di perkusi. Jadi nanti kita juga belajar kendang gitu, akan kendang gitu. Akan kendang. Belajar. Doan yang akan kendang nih. Dulu kuliah musik. Terus habis itu, kuliah musik dulu di Surabaya. Maunya di Jogja tapi nggak boleh sama orang tua. Akhirnya di Surabaya aja. Terus setelah ambil main, ya tuh kayak art gamelan juga main. Terus Waduh. hand percussion juga. Iya. Terus ada nih ambil minor. Nah minor tuh jadi kayak kamu interest di bidang apa lagi selain percussion. Nah itu aku dulu ambilnya saxophone. Oh, berarti bisa main Ini- alat musik tradisional juga tadi ya? Kayak gamelan. Ya, kayak gamelan. Karena kan juga dipukul kan, itu cuman ada nadanya. Suka mukul, berarti basicnya suka mukul ya. Iya. Enggak gitu juga. Pas dia main saxophone kan? Pas dia main saxophone, mainin kan? Iya. Rusak ya. Tapi setelah main drum lama gitu, terpikir untuk drum cover tuh sejak kapan ya, Fit? Baru-baru ini aja sih, 2018 sudah kepikiran. Cuman kayak bingung gimana sih caranya drum cover gitu. Terus akhirnya cuman kayak nyalain play music, terus rekam aja pakai kamera biasa gitu. Cuman ya hasil audionya kayak kurang maksimal. Akhirnya dari situ kayak gregetan gimana sih biar bisa bagus. Akhirnya ngulik-ngulik lagi biar bisa bikin audio yang lebih oke gitu. Tapi, itu ngulik sendiri atau ada yang ngajari gitu? Apa ada komunitas kalian? Ngulik sendiri. Ikatan Drummer Indonesia. ID. Ada itu ya? Ada. Ada nggak sih? Oh, nggak ada. ID lah dokter dong ya. ID itu ikatan dokter. Tapi kalau ikatan drummer memang ada, kayak Echa sama itu pernah sering ngumpul. Ada itu, Indonesian Drummer. Iya, benar. Ada ikatan. Tapi nggak ada I-nya. Kalau ID itu jadi dokter. Oh iya. ID Indonesian Drummer. Waktu itu kan kayak yang apa namanya yang video challenge itu kan drama, ya kan orang itu kan satu komunitas tuh, Echa sama ini kan ada. Oh iya, sama siapa sih? Hendy Gigi atau siapa? Iya, semua drummer Indonesia. Berarti kan. darah drummu masih mengalir, Ton. Buktinya gue masih kepo-kepoin drummer. Iya, kalau aku dengar musik, beatnya sih masih ku dengar gitu. Yeah, kayak lagu Andra, lagu Kepayang. Tahu nggak lagu Kepayang? Kayak aku gini dong, lagi Kepayang gitu. Aku taunya Main Hati ya, aku nggak tahu kalau Kepayang. Iya, Main Hati. Jadi selama ini kamu Main Hati? Iya, kenapa? Kena lagi aku. Serba salah ya ngomongnya. Lagu Kepayang, terus lagu Dewa yang ini. Apa tuh? Lagu Aku Bisa Membuatmu Jatuh Cinta Kepadaku. Gitu. Itu apa judulnya? Judulnya? Aku Sayang Kamu, kok nggak salah ya? Iya, enggak dong. Sekarang. Itu memang ngomong-ngomong itu dia. Bukan ya? Oh, bukan. Berarti salah lah. Ya, namanya manusia ada silap dong. Siap. Kok jadi aku penasaran ya judul lagu ya? Ayo coba tebak apa ya? Tapi kan waktu drum cover itu hanya dengerin aja atau buat notnya dulu gitu. Pasti tahu lah kan karena sekolah pasti tahu notnya juga kan. Aku sih sempat juga tahu sedikit notnya kan. Partitur apa? Iya, drum partiturnya. Siapa sih kan? Buat ya kan bunyinya dangdut dungdat. Dangdut enggak gitu ya? Enggak dong. Maksudnya apakah buat not dulu atau hanya dengar langsung tahu satu full musik gitu ya kan? Apa domain feeling? Kalau aku drum cover sih kebanyakan dengerin lagunya terus coba sekali
ini tempatnya fill in, ini bisa maksudnya di improve nih yang bagian sini. Mantap. Setelah itu langsung take gitu. Ya, isi tempo. Mantap. Isi tempo, di fill in. Asik bahasanya fill in. Dia udah nalurinya udah bagus gitu. Nalurinya udah bagus. Skill juga. Skill ya. Amin. Ke depan mau ngoper apa? Dekat-dekat itu waktu dekatnya. Dalam waktu belum dekat berpikir ini, ya. Sudah sih, tapi itu requestan dari orang-orang yang di YouTube. Jadi aku habis ini dalam waktu yang paling dekat mau cover ini. Lagunya pas band yang lama banget itu apa sih? Jengah atau Jengah. apa itu? Oh, Jengah. Jengah ya? Iya, Jengah. Itu kayaknya jadi ini ya. Jengah, Garuda di dadaku, terus bendera. Itu kayak ini ya, kayak mutlak nggak mutlak untuk di cover drummer gitu ya. Iya, jadi kayak awalnya apa sih ini ada orang yang komen cuma 1, oke. Terus ada lagi di email 2, 3, kok banyak ya? Ya udah coba deh buat cover itu. Iya. Ya, notifnya kan nyampe. Tapi Vita sendiri nggak mau punya band gitu nggak ya? Belum sih, aku maksudnya kalau sekarang sih aku lebih banyak bantuin soalnya teman-teman. Jadi ini aku musisi Indonesia tuh dari Surabaya banyak banget loh. Surabaya tuh menghasilkan banyak musisi loh. Iya, banyak. Gak kehitung, makanya kalau Bang sebutkan musisi Surabaya. Iya, gak kehitung. Orang semua banyak dari situ ya? Semua kayaknya. Padi, Dewa. Terus siapa lagi ya? Banyak lah. Ya belum lagi ya kayak Dewi si Maya Maya Estiantinya sendiri. Oh iya, Mayanya. Iya, kebanyakan orang Surabaya semua. Surabaya dan Jawa Timur sih. Iya, Jawa Timur. Oke kok mainnya, keren. Iya sih, kalau sekarang ini yang dalam waktu dekat ini aku lagi bikin project sama teman-teman. Ya indie gitu sih, cuman lagunya lebih ringan gitu. Lebih untuk industri. Untuk industri. Tapi ya. Entah harapannya sih semoga bisa diterima sih sama teman-teman yang lain. Karena gitu. Kan yang kalau kita bikin musik menurut kita enak, belum tentu orang denger, kok aneh sih gitu. Tapi aku penasaran sih alatnya untuk drum cover itu apa aja ya? Gitu. Aku mau ikut pertanyaan terakhir. Aku kayaknya kedepannya sih pengen tahu. Jangan mulai. Alatnya apa aja sih ya? Alatnya apa aja sih selain drum ya? Ya pasti drum ada lah ya kan. Jadi kalau alat yang aku pakai itu sederhana sih, nggak kayak yang artis-artis tuh pasti yang high end kan. Kalau pakai alat, kalau aku yang pasti drumnya harus punya drum kalau mau bikin drum cover. Terus yang kedua sticknya siapin ini, iya dong. Drum terus stick ya boleh. Sticknya. Terus yang ketiga harus punya sound card. Jadi sound card itu fungsinya untuk masukin gelombang suaranya tadi yang dari drum itu dijadikan kayak apa ya? Kalau itu aku nggak bisa jelasin sih. Dari mixer kayak, dulu ya kayaknya ya? Aku nggak pakai mixer, jadi langsung dari sound card-nya itu langsung masuk ke laptop. Nah, laptopnya tapi harus punya software digital audio workstation itu DAW. Itu macam-macam, ada yang berarti hanya Cubase, ada yang Studio One. Kalau aku pakai Studio One. Tapi ada pertanyaan dari pertanyaan ramalan dari Sedowan yang sok tahu kali gitu. Segmennya sok tahu kali gitu. Oh. Iya. Apa itu sok taunya, Wak? Pernah ditinggal buta akibat sering bergaul di lingkungan cowok sama pemain drum. Benar atau tidak tuh? Oh iya. Iya itu kejadian yang terakhir kemarin sih. Jadi sebelumnya pernah menjalin bersama seorang laki-laki dan dia kayak nggak suka sama kumpulanku karena banyak temen cowok. Jadi kayak dia sering banget kayak aku setelah misalkan bikin konten sama teman-teman atau aku latihan, dia ikut, cuman dia kayak mukanya nggak enak banget gitu, terus pulang-pulang berantem gitu. Jadi itu berkelanjutan terus dan itu kayak menurut aku itu kayak toxic sih. Harusnya support,
Iya kan? Jadi Iya, benar. ya sedih pastinya, cuman ya sudah daripada berkelanjutan seperti itu terus. Sama-sama Iya. saling Tapi aku menyakiti nggak kalau seperti itu. suka sih. Apa Ton? Kenapa? Tapi aku nggak suka cerita hubungan kita diceritain yang gini. Bukan kau dong. Bukan bukan. kau. Bukan. Dia ceritain orang, bukan cengcorok. Oh iya. Jadi kata kejadian itu ada trauma nggak cari cowok yang apa ya istilahnya? Posesif. Nah, Kalau trauma enggak sih, lebih ke kayak lebih berhati-hati lagi aja untuk pilih pasangan, dalam arti dia harus ngerti aku dulu, dia harus ngerti lingkunganku. kenapa kok Terus kalau beres-beres? ternyata Tom? dia oke, kalau dia oke, ya udah gitu. Yang paling penting sih harus sama-sama ngerti dan sama-sama saling support. Sok taunya Vita itu masih sendiri. Iya, jadi dia mau cari yang gimana? Iya. Nggak ada kriteria khusus sih, yang paling penting ya harus ngerti aja sih sama yang aku lakukan. Jago main musik? Dan support. Nggak harus. Iya. Kalau cuma harus drum jago aja main nggak musik. jago main musik, Ton. Cuma drum itu pun nggak bagus-bagus sekali, newbie kali pun. Kan tadi bilangnya nggak harus. Iya, lagunya apa yang sebutkan lagunya? Sebutkan. Lagu yang Dewa, Peter Pan, Padi, Padi lah, Padi. Aku suka semua nama-nama band. Padi lah, Padi. Bisa. Yang aku bilang tadi tuh nama-nama band, yang tadi aku bilang itu tadi nama-nama band. Nggak nge-covernya. Nggak, Bu. Kalian udah request semua ya? Request cover ya? Ya, kamu request apa, Dok? Oke. Aku request Club Actis lah, Dari Hati. Itu piano semua, Oh. Sen. Ada drumnya. Gimana? Enggak ada. Ada drumnya. Maaf nih Pak, kan kita nggak tahu ya Pak. Iya, kalau kau request kau tahu lah lagunya apa, kampret. Kalau dibilang yang kriteria Vita tadi, kalau ganteng, aku mundur. Masih pengen tahu deh kriterianya. Kalau ganteng aku mundur, tapi kalau yang cari yang sehat, yang kuat, aku puntur. Aku puntur, oh di situ. Aduh, nggak bilang-bilang mau nembak ke situ lucu. Oh, iya. Kan aku Tapi kaget. itu aja ya, paling tidak yang pengertian ya kan. Dan support, buat aku sih support itu di atas segalanya. Yang support ya. Jadi entah dia kayak ngasih semangat pada aku bikin drum cover, atau dia kasih masukan atau apapun Atau lah dia pokoknya. beli drum set, Atau cuman atau ya itu boleh gitu. beli drum set, Atau beli kalau stick. misalkan apa yang aku post itu di like, itu kayak bener-bener Hah, cuman apa itu ya, doang? means a lot. Cuman itu doang? Iya. Berarti mulai besok aku like terus dah. Oh ya, fake accountmu kan banyak tuh. Like Plus terus semua, ya. subscribe. Oh iya, Vita punya ini ya, YouTube ya? Iya, punya. Nama YouTube channelnya? Nama YouTube channelnya Vita Vita Resta. Iya, Vita. Nanti kita subscribe rame-rame. Iya, kita saling mensubscribe. Aku juga bakal subscribe channelnya ini, Banyak Cakap Optik. Yes, thank you. Jadi Oke. Vita ini adalah guru drum. Oh iya. Iya. Guru drum. Berarti dia Siap. berarti dia nanti bisa mengajari anak-anak kami nanti. Maksudnya mengajari anak-anaknya nanti. Iya. Sudah banyak anaknya. Iya, Sudah anak Sudah murid banyak maksudnya. anaknya, anak murid, anak didik. Didik. Anak didiknya ada berapa ya kalau boleh tahu? Dulu sih sebelum pandemi itu lumayan banyak ya. Cuman sekarang setelah pandemik itu banyak yang berkurang. Mau dong dididik. Nominal berapa ya? Aku nggak pernah ngitung sih berapa. Gitu, Son. Ada 15 ya, ada 15 ya. Ya lebih lah, 15. Lebih ya. Lebih. Didik aku dong. Mau dididik apa nih? Nggak Didik. ada. Program atau apa nih? Didik akhlak ya, nggak ada akhlak soalnya deh. Didik aku menjadi yang seperti kamu mau. Maksudnya Iya. menjadi drum yang seperti yang kamu mau gitu. Iya. Les aja Kang Dadang, les.
Kang Iya, Kendang, betul, oleh kan? lu. Didik seperti yang kamu Ini mau. drum minyak ya? Ini drum minyak gitu bukan? Drum itu drum. Itu Ya, drum. maaf Pak, namanya nggak tahu. Gak tadi Maaf, kok Bro. nggak tahu terus. Jadi apa yang kau tahu? Berarti banyak Ada juga lagi ya. nggak do? So tahu lagi tuh. Berhubung koneksi saya mengganggu, tolong diwakilkan ya. Koneksi saya terganggu, mau pelosok soalnya. Tapi Ini kita lancar ini kira-kira. barusan. Tapi kan Bit, kalau kita misalnya anak kamu nanti dan anakku nanti itu Sadap. berumur berapa gitu belajar drum? Akan Gendang saya bilang bacot ya. Bacot. 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 Maksudnya kan kalau kita punya anak nanti, ya anak kamu ya Iya. anakku juga. Iya, Ya siap. anak kamu anakku juga. Maksudnya salah. Jadi biar ku pukul kepala kau, Ton. Jangan kau yang mukul, biar aku. Pakai stick Maksudnya aja dong. kalau anak-anak itu sebaiknya dari umur berapa gitu belajar? Kalau sebenarnya nggak ada batasan sih untuk Buktinya Vita tadi 15 kapan tahun. kita untuk memulai belajar. 15 tahun. Kalau aku pribadi kan pengalaman umur 15 tahun ya aku baru belajar drum. Kalau untuk anak kecil biasanya sih dari usia 4 tapi Vita, tahun itu Vita? udah bisa untuk dididik. Pas umur 15 tahun itu udah secakap ini ya? Kayaknya belum. Soalnya belum operasi plastik ini. Gitu ya. Ya udah berarti nanti anak-anak kita nanti kita dari umur 5 tahun aja sih. Ya, 4. 4 ya? mereka lagi Iya, diskusi. 4. Mereka Tapi lagi muridku diskusi. Ya, gimana? paling kecil 3 sih. 3 Muridku tahun. Ya, paling gimana kecil kamu 3 aja tahun, sih? jadi dia Ya gimana kamu aja sih, jadi aku dia ngikut belum- aja sih. Oke. Dia mau jawab dulu. Jadi dia belum bisa injek kicknya, cuman dia sudah bisa untuk paling enggak rasain untuk ritme itu tadi. Jadi tempo, ritme itu udah dilatih. Jadi ketika dia udah 1 tahun, 2 tahun, misalkan dia umur 5 tahun tuh udah bagus banget. Pertanyaan terakhir aja sih. Udah tadi terakhir. Ini Dari tadi nih. terakhir ya. Karena aku Oke. drummer nggak sukses. Udah. Iya, kenapa lama sih? sedih kali gitu ya? Berapa lama sih belajar itu sampai bisa ikut event gitu? Tergantung bakat sih sama latihan. Tergantung sih. Cuman kalau aku bilang 6 bulan atau 4 sampai 6 bulan tuh sebenarnya udah bisa sih kita ikut event. Bisa Asal ikut event ya? satu latihannya rajin. Jadi sehari itu minimal latihan 2 sampai 4 jam. Itu jadi bisa kayak ngebut gitulah. Jadi 4 sampai 6 bulan itu rata-rata sudah mulai kelihatan progresnya dan udah bagus gitu. Tapi siap. kalau misalkan udah tahunan tapi kalian nggak apa ya istilahnya, dia nggak mau belajar cuman belajarnya waktu les aja ya, kalah sama yang anak 4 bulan tapi belajarnya tiap hari. Iya sih. Gitu. Meskipun nggak punya Iya, drum, tahu. sebenarnya kadang kayak orang ngomong, aku tuh di rumah nggak punya drum kak, gitu. Aku jadi nggak bisa latihan. Sebenarnya bukan masalah karena aku pun mengalami dari kejadian pribadiku sendiri, pengalaman pribadi bahwa aku dulu start di umur 15 tahun yang itu nggak lagi maksudnya muda ya. Dan itu aku nggak punya drum, posisi nggak punya drum, dan aku tetap bisa berkarya dan latihan, yaitu tadi aku cuman modal stick sama guling tadi yang aku bentuk-bentuk jadi drum. Gitu. Apa belajar apa namanya itu yang mukul-mukul kiri kanan kan? Sticking, Kick. rudiment, Rudiment. sticking rudiment, single stroke, Oke deh. double stroke, Paridel-didel ya kan? Paradiddle. Paradiddle. Ada Sih, juga aku kok, jadi- bener kok. Iya. Makasih udah dibenarkan. Kenapa aku jadi jijik? Mas welcome. Kami saling apa sih mengkoreksi. Oh, Buat podcast kali ini makasih banyak juga ya Ya, yang kasih terima pengalaman, kasih. share pengetahuan juga. ya benar-benar banyak Oke. pengetahuan yang kita dapat. Thank you Iya. Vita ya. Ya. Iya, Semoga terima lancar kasih buat semoga lancar keseruannya. jodoh. Thank you. God bless you. Amin. Bye-bye. God bless you Bye-bye. all.